itu. Sehingga setelah sekian waktu, sel-sel lama yang tadi bermusuhan mati, tergantikan sel-sel baru. Si anak-anak baru itu tidak akan bermusuhan. Pernah nggak melihat orang tuanya bermusuhan, anaknya bermusuhan? Karena dia mengingatkan pada anaknya, anak si itu musuhmu, seperti bapaknya musuhku. Tapi ketika si bapaknya tidak lagi cerita pada anaknya bahwa aku bermusuhan dengan bapak si itu, anaknya bisa jadi berteman, betul nggak? Ya, betul, Pak. Itu contoh. Sehingga kita bisa memberitahu dia, supaya nanti begitu tiba saatnya sel-sel yang tadi bertengkar, atau sistem imun yang, sel-sel imun yang tadinya memusuhi dirinya, sudah mati, digantikan oleh sel imun yang baru. Kecerdasan DNA pada sel imun yang baru itu tidak lagi menyimpan memori bahwa ini musuhku. Gitu. Seperti itu sih Mas Hendra. Ya. Mas Hendra, bukunya Pak Dokter yang judulnya Surya Pun Pernah Tenggelam. Pernah Tenggelam kok nggak ada di bio? Oh ya, teman-teman WhatsApp aja. Maksudnya tuh hubungi admin aja, nanti langsung dikirim ya. Teman-teman kirim alamatnya, nanti bisa dikirim langsung ya. Mungkin belum dimasukkan sama adminnya. Oh iya, banyak yang tanya. Surya Pun Pernah Tenggelam. Maksudnya ini pesan buat teman-teman yang lagi jatuh soal ekonomi gitu ya Pak, mungkin ya? Iya. Semua orang yang terpuruk dalam hidupnya. Ya, jadi dalam buku itu ada cerita tentang seorang wanita yang harus menghidupi anaknya sendirian. Kemudian ini kisah nyata. Terpuruk hidupnya, ekonominya morat-marit begitu. Sudah mau menghabisi dirinya. Iya. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan pencerahan dan dia mengikuti pengetahuan pencerahan itu dan dia berubah, dia sukses sekarang. Itu kisah nyata yang saya masukkan sebagai ilustrasi di itu untuk menyampaikan pesan-pesan gitu. Banyak ide tapi untuk praktek banyak takutnya, belum percaya diri. Ada tips dari Pak Wayan. Nah, ini banyak teman-teman tuh yang mengalami kondisi kayak gini, Pak. Iya. Saya tuh punya guru yang pokoknya sayang banget sama saya gitu. Saking sayangnya tuh sampai saya dibersamai bikin buku sama beliau gitu kan. Tapi terus kemudian yaudahlah, pokoknya kalau ide mau aku tuangkan dalam konten aja gitu, lebih mudah gitu ya, karena nggak bisa automatic writing kan. Iya. Tapi gimana tuh menjawab kegelisahan teman-teman itu Pak, tentang banyak ide tapi mau praktek takut, belum percaya diri gitu, tipsnya apa Pak? Iya, kalau semua orang dengan mudah bangkit percaya dirinya, maka kita tidak akan membutuhkan kehidupan ini untuk belajar. Hidup ini memang untuk kita belajar mengenal diri kita, percaya pada diri kita. Nah, ketika kita tidak mengenal diri kita, maka kita akan sulit mempercayai diri kita. Dulu saya pernah juga sampai di sebuah momen, sudah belajar spiritual nih saya, sudah belajar, sudah bikin buku, tapi tiba di sebuah momen saya kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan seterusnya, kepada semua. Saya tidak percaya lagi pada kehidupan, pada semesta gitu. Tiba-tiba saya dikasih pertanyaan pada saat meditasi hening. Saya meditasi hening untuk menenangkan kemarahan saya yang kehilangan kepercayaan itu. Aku tidak percaya lagi sama engkau. Siapapun engkau yang menyebut dirimu Tuhan, seperti itulah, ngambek gitu. Aku tidak percaya lagi samamu. Kalau kamu memang Tuhan, datang ke sini, tunjukkan seperti apa wujud aslimu. Gitu. Marah-marah dalam meditasi itu. Tiba-tiba yang hadir bukan siapa-siapa, hanya sebuah pertanyaan. Lalu kamu mau percaya siapa lagi? Cuman itu. Di situ tiba-tiba saya menangis. Menangis benar-benar terisak-isak. Karena kenapa? Untuk satu pertanyaan sederhana itu saya nggak bisa jawab. Lalu kamu mau percaya siapa lagi? Nah, saya nggak punya jawabannya. Ketika semua apapun tidak saya percayai, lalu saya mau percaya siapa lagi? Di situ kemudian saya bicara, diam sambil menangis, saya berkata, Tuhan, ambil semua yang pernah kau berikan kepadaku, tapi jangan ambil satu saja, yaitu apa? Keyakinanku bahwa Engkau ada. Wow. Agar aku masih punya jawaban. Untuk pertanyaan tadi. Nah, artinya di situ kemudian saya menemukan sesuatu yang menguatkan saya untuk apa? Jika seluruh dunia tidak kita percayai, setidak-tidaknya yakinilah
bahwa kita adalah sebuah alam semesta kecil. Oke. Teman-teman setuju nggak kalau live-nya Ngaji Roso sering konsultasi gini sama Pak Wayan? Ya, ketik ya yang setuju ya. Mas, saya kalau lagi live TikTok itu 2 jam Heeh. ngupas jawab pertanyaan mereka. Ada yang sampai selesai masih banyak yang belum saya ini. Karena teman-teman mereka suka yang belum join diajak ngobrol. YouTube-nya Pak Wayan Mustika, silakan join ya. Ya, biar rezekinya Pak Wayan tambah banyak ya. Nggak cuma jawab tok gitu ya. Pak Wayan, ini ada Mas Rio tanya nih. Tips dong, saran biar bisa melepas grogian kadang sampai gemeteran gitu Pak. Grogian kadang sampai gemeteran katanya. Pakai 2 tangan ini. Apa tuh? Sistem ini. Mas Rio kalau lagi nonton ini pakai 2 tangan itu. Lalu pakai ilmu ketukan itu. Lagi grogi kan? Pakai ini. Ketuk di atas alis. Saya tenang, saya tenang, saya tenang. Tapping ini. Lalu pindah tapping ke bawah. Oke. Di bawah telopak ini. Saya tenang, saya tenang. Lalu pindah ke di atas bawah hidung nih. Saya tenang, saya tenang, saya tenang. Lalu pindah ke dagu. Saya tenang, saya tenang. Pindah ke dada kiri. Saya tenang. Nah, kalau enggak semuanya boleh di sini juga. Saya tenang, saya tenang. Gitu. Jadi beri perintah kepada tubuh untuk menenangkan dirinya. Sambil tersenyum ya. Sambil tersenyum ya Pak ya. Nanti nggak grogi kok. Tapi gimana pun juga itu sangat membantu sih ya. Tapping kayak gitu sangat membantu. Tapi lebih membantu lagi kalau semakin sering mencoba biasanya semakin nggak grogi gitu ya. Jam terbang sih, urusan jam terbang sih ya Pak ya. Demam panggung hanya hilang kalau kita sering di depan panggung. Serius Pak, saya dulu tuh kalau pas ngomong gitu Pak ya, mesti sini tuh keluar keringat dingin. Terus belum ngomongnya belum selesai gitu Pak. Kan saya sering ya, misalnya ke acara di masjid gitu, saya tanya sendiri gitu. Acara maiyahan tanya sendiri, latihannya kayak gitu. Dan itu bertahun-tahun pun kadang masih, aduh masih kok hilang lagi, mikir kan Pak, muter-muter lagi kan omongan gitu kan. Itu jam terbang sih kalau itu. Nah, ini kan rumus yang sudah ditelurkan oleh orang-orang sejak dulu kan. Iya. Allah bisa karena biasa. Udah rumusnya dari dulu itu. Pak Wayan, banyak orang menderita gara-gara kemelekatan. Ini katanya Kak Tami ini solusinya gimana Pak? Ya, pertama tentu kenapa kemelekatan itu menciptakan penderitaan? Itu pengingat bahwa kemelekatan itu menderitakan. Jadi kalau kita nggak mau menderita, belajar melepas. Melepas misalnya apa? Ada pernah begini Mas Hendra, saya ketemu orang yang sangat melekat kepada pasangan hidupnya. Sehingga dia menjadi sangat-sangat gelisah ketika menyadari pasangan hidupnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sikapnya. Terus saya bilang, kenapa Mas mengizinkan atau memberikan cinta 100% kepada pasangan? Kalau cinta diberikan 100% kepada pasangan, lagi berapa diberikan untuk diri sendiri? Saya bilang gitu. Terus saya ajarkan begini. Kalau Mas misalnya diundang ke sebuah tempat makan, tapi mempersiapkan diri dengan rasa lapar. Tiba-tiba di sana makanan yang Mas butuhkan nggak ada. Kan kecewa kita. Tapi kalau misalnya kita sudah diundang makan, tapi kita sudah kenyang dari rumah. Sampai di sana, perkara makanannya ada apa enggak, terlambat apa enggak, kan enggak mengganggu kita, betul nggak Mas? Nah, sama dengan gini. Ketika kita sudah menghormati diri kita nggak terganggu ketika orang lain belum menghormati kita atau tidak menghormati kita. Kalau kita sudah mencintai diri kita nggak terganggu jika orang lain belum mencintai kita atau tidak sepenuhnya mencintai kita. Karena kita sudah mendapatkan itu. Sama dengan validasi juga. Begitu kita sudah memvalidasi diri kita, percaya pada diri kita, orang nggak percaya kita nggak penting. Maka mulailah sesuatunya dari diri kita dulu gitu. Pak, ini sekarang pertanyaan dari saya pribadi ya. Iya. Saya tuh punya banyak teman cowok. Itu kalau misalnya pas lagi keluar sama saya gitu Pak, itu tuh ada telepon gitu udah bingung banget gitu. Iya. Coba ini istri Pak ya. Iya. Kadang kan banyak ya istri itu yang ketika ditinggal sama suaminya tuh kayak
wis pokoknya kayak nggak ikhlas gitu. Ya, Ternyata ya. temanku banyak yang kayak gitu, Pak. Dan itu aku melihat mereka menderita sekali gitu, Pak. Tekniknya gimana sih, Pak? Supaya kemudian ada perubahan yang drastis gitu kira-kira. Saya punya teman, saya suka lucon-lucon yang gitu tuh. Hah. Sebenarnya aku nggak takut sama istriku, Hah. cuman istriku yang terlalu berani padaku. Gitu. Iya, bener-bener tuh, Pak. Nah, kadang-kadang kita nggak tahu, Mas Hendra, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Kenapa kita hari ini harus punya pasangan hidup yang sangat care dengan kita, yang entah apapun penyebabnya, kemudian menjadi sangat posesif. Jangan-jangan dulu kita adalah orang yang mudah lepas kontrol di kehidupan masa lalu. Bisa jadi ya. Sehingga hari ini ketemunya adalah pasangan yang memang kita pilih untuk begitu ketat mengontrol kita. Karena dulu kita suka kebablasan gitu. Kita nggak pernah tahu itu kan. Iya. Nah, ketika kita bicara tentang rasa syukur, jangan-jangan istri yang ketat sekarang itu adalah istri yang memang kita pilih untuk apa? Tolong jaga aku seketat-ketatnya, karena aku gampang lepas kontrol gitu. Wah, Siapa keren. tahu. Keren jawabannya. Ini jawaban paling keren yang pernah aku dengar sih. Iya. Bener Pak. Setuju aku. Pak, sorry. Nadiem Masian, Pak. Selamat malam, Pak Dokter. Kapan buku Mahabharata karya Pak Dokter bisa dibeli? Pre-order di Ngaji Rausa bisa ya, Boleh, Pak ya? boleh Berapa minggu lagi kira-kira? Sekitar Februari lah. Februari ya, Pertengahan teman-teman Februari. ya. Ya, Silakan bisa pre-order dulu. pertengahan Februari ya. Iya, teman-teman. Aku mungkin kasih 2 pertanyaan lagi ya. Selanjutnya nanti mungkin bisa besok sekitar pukul 9:30. Ya. Wita kali ya, teman-teman ya. Ya. Mohon pencerahannya, Pak Wayan. Saya seorang single mom. Saat ini usaha saya lagi terpuruk, pengen bangkit lagi. Nasihatnya apa, Pak? Saya membutuhkan data lain sebenarnya. Single mom itu artinya single mom anak berapa, anak umur berapa, atau anak berapa. Apakah anak sudah bisa diandalkan untuk membantu meringankan beban? Anggap aja belum, Pak. Anggap belum. Kalau belum, maka jangan lupa. Jangan lupa. Di kehidupan ini banyak, kalau kita lihat di hewan-hewan ya, ada banyak induk-induk yang bisa bekerja keras untuk anaknya. Karena apa? Dia bisa mengorbankan diri untuk anaknya. Saya melihat seekor gurita. Gurita itu bertelur, lalu dia menjaga telurnya terus-menerus sambil dia puasa, dan begitu telurnya menetas dia mati. Tapi sebelum mati dalam kondisi sekarat, saya tanya waktu itu di depan layar TV, saya tanya, kamu kenapa sampai tidak makan-makan, sampai mengorbankan dirimu? Terus apa jawabannya? Jika aku mati demi anak-anakku, itulah pengorbanan terbaik yang bisa aku lakukan. Dia bilang begitu. Nah, jadi dengan cara seperti ini, ketika muncul dorongan kuat untuk mengatakan seperti ini, Tuhan, terima kasih Engkau telah menitipkan anak-anakmu kepadaku. Jika bukan karena kekuatanmu, maka aku tidak mungkin diizinkan berada dalam situasi seperti ini. Aku percaya aku akan menemukan kekuatan terbesar dalam diriku. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dipahami dalam dunia biologi. Ada DNA mitokondria. Mitokondria itu adalah pembangkit energi dalam tubuh, dalam sel. DNA mitokondrial itu hanya diberikan oleh seorang ibu. Artinya apa? Energi, pembangkit energi itu, DNA-nya diberikan oleh ibu. Maka ibu itu mempunyai kekuatan luar biasa. Nah, dan jangan lupa, walaupun yang dikenal sebagai Raja Singa itu adalah singa jantan, tetapi yang berhasil mendapatkan mangsa adalah singa-singa betina. Pertanda semesta sedang mengajarkan bahwa apa? Hati-hati dengan kekuatan seorang wanita. The power of emak-emak. The power of emak-emak. Nah, dari sana begitu percaya dirinya muncul, semua power itu akan muncul. Dan jangan lupa, ibu saya punya anak 5, buta huruf, kerjanya sebagai sebagai tukang pijat di pantai, merawat 5 anak, sampai sekolah, kuliah, dan urusan segala macam, dia berhasil. Anaknya jadi dokter. Nah, sekarang jadi dokter spiritual lagi. Iya, dan itu sebabnya
yang dalam buku Saat Semesta Bicara. Iya. Seluruh hal baik yang mungkin saya lakukan bukan untuk membuat diri saya bangga, Iya Pak. tapi Iya, Pak. untuk membuat ibu saya bangga di alam sana bahwa dia pernah melahirkan seorang anak seperti ini. Gitu. Satu lagi, malam Pak, saya mau nanya Pak dari Pak Dokter, gimana caranya ngasih tahu anak supaya dia nggak suka keluar malam karena sudah punya istri Pak, gitu. Anaknya keluar malam terus gitu. Disuruhnya keluar siang gitu. Pertama, tanya dulu kenapa dia keluar malam. Yang kedua, coba cari tahu, siapa tahu itu adalah bawaan ketika dia masih remaja yang belum sempat Iya. yang belum sempat diajarkan bahwa dia harus bertanggung jawab pada istrinya gitu. Dan banyak hal. Dan satu lagi, pada orang seperti itu jangan bicara dengan ego, harus bicara dengan hati nurani. Pakai kata-kata yang bukan datang dari kemarahan, tapi kata-kata yang menyadarkan dia sebagai seorang yang harus bertanggung jawab dalam hidupnya. Sederhana itu sih. Ya, Mbak Mei, pertanyaanmu nanti aku yang jawab. Untuk dapat jodoh setia dan tanggung jawab, langsung ajak merit gimana? Aku punya temen belum nikah, umurnya sekitar 38 tahun, pasti tanggung jawab dan pasti setia. Ya. Nggak ragu saya ya. Cuman nanti profesinya kita kabar-kabar ya. Pak Wayan, terakhir sebelum malam ini kita pamit undur diri buat teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah join Retreat Nasional Ngaji Roso, Pak, ada persiapan khusus nggak sebelum berangkat? Ini 1 minggu lagi kita akan ngumpul bersama di Jakarta gitu. Apa Pak yang ingin disampaikan buat teman-teman sebelum berangkat? Ya. Saya hanya ingin mereka hadir dalam kondisi yang rindu pada rumah di dalam, rindu untuk menjumpai Tuhan, rindu untuk bicara dengan semesta, dan siap untuk mengenal diri sendiri. Lalu yang perlu dibawa nanti adalah kesungguhan untuk belajar. Dari sana kita akan sama-sama merenung dan belajar berdialog. Nanti masing-masing kalau memang tidak disiapkan di sana, bawa buku kosong sama pulpen yang lancar untuk dipakai menulis. Nanti kita akan belajar untuk membaca diri kita, membaca semesta, bertanya, berdialog, dan bahkan memberi nasihat pada diri kita sendiri. Itu yang akan kita lakukan nanti. Kita siapkan nanti Pak, panitia nanti akan menyiapkan buku, ballpoint gitu ya. Teman-teman nanti juga dapat t-shirt gratis gitu sesuai ukuran. Terus kemudian dapat kamar untuk menginap. Terus kemudian makan 3 kali, coffee break ya. Dan lain-lain, pokoknya kita optimalkan supaya teman-teman mendapatkan sesuatu yang luar biasa nanti di Retreat Nasional Ngaji Roso. Pak Wayan, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok jam 9:30. Sampai ketemu lagi. Pak Wayan. Teman-teman.